sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan
Shalom, selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Walaupun kita masih ibadah online, tapi kalian tetap harus mengikuti ibadah ini ya. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dulu. Jangan lupa siapin Alkitab kalian ya. Nanti kita mau baca bareng-bareng. Oke, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang kami kenal, Allah yang selalu ada buat kami. Terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami walaupun kami beribadah online. Kami percaya berkat-Mu akan Engkau turunkan pada kami semuanya. Kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu, kami mau buka hati kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Urapi kami semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada 1 dan 2 kalimat yang akan tumbuh di dalam tanah yang subur, sehingga mereka akan berbuah lebih banyak lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tema pagi ini tentang Raja yang bersahaja ya. Kita mau baca di dalam Yohanes 12. Yuk kita mau baca semuanya. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19 ya, ayat 12. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti apa akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Nah, raja yang bersahaja. Nah, bersahaja, apa sih bersahaja? Nah, bersahaja itu dari kata saja ya, artinya cukup, sewajarnya, apa adanya, sederhana. Nah, itu artinya bersahaja. Nah, di zaman sekarang ini ya, kalian yang remaja itu seringkali mempunyai budaya yang konsumtif. Iya apa iya? Apalagi kan sekarang semuanya masih online. Kamu pasti di aplikasi kamu sering sekali beli-beli dengan online. Nah, ya, budaya konsumtif menjadi salah satu tantangan bagi para remaja sekarang ini. Ya, kemajuan teknologi membuat para remaja itu semakin pengen up to date. Pengen penampilannya tambah cantik, tambah ganteng. Iya apa iya? Iya kan? Itu pasti. Kita kepengen cantik, pengen ganteng, itu pasti. Kepengen yang tampil yang lebih. Nah, ya kan? Akibatnya sifat konsumtif ini menjadi sebuah lifestyle bagi remaja. Ya, seringkali kita paksain, aku pengen ini, aku pengen itu. Membeli barang-barang dengan online. Kan sekarang banyak banget, ada Lazada, ada Blibli, Tokopedia, banyak lagi. Kadang kalau kita lihat, bajunya bagus banget, pengen. Sepatunya bagus dan murah, kepengen. Itu budaya konsumtif. Kadang nggak benar-benar butuh aja kita beli, ya kan? Itulah. Karena apa? Teknologi zaman sekarang ini semakin banyak dipermudahkan melalui online, melalui TV, medsos, semuanya dipermudahkan, ya. Dan itu akan mengakibatkan efek yang positif dan negatif. Ya. Efek positifnya itu kamu jadi banyak teman. Ya, kamu banyak sekali kalau medsos kamu itu banyak ya, misalnya ada Facebook, ada IG, itu kamu jadi banyak teman.
ya, banyak teman, banyak pengalaman. Nah, kamu jadi percaya diri. Tapi negatifnya juga ada, ya. Kamu tidak akan pernah puas. Sudah punya baju yang ini, lihat lagi, pengen lagi. Ada sepatu bagus, ada model yang bagus, kepengen lagi. Tidak pernah puas dan tidak pernah cukup. Itulah remaja sekarang ini. Ya, banyak yang terjadi seperti itu. Nah, kita kembali ke firman Tuhan pada pagi hari ini. Tadi kita baca Yesus memasuki Yerusalem. Dia naik apa? Naik mobil yang bagus? Tidak. Zaman dulu belum ada mobil, adik-adik. Tapi dia naik apa? Keledai. Nah, binatang keledai itu digambarkan binatang yang sangat sederhana. Ya, bahkan kalau orang-orang zaman dulu, orang-orang yang nggak punya itu naiknya keledai, nggak kuda. Orang-orang yang sederhana, orang yang miskin itu naiknya seperti itu. Nah, Tuhan Yesus walaupun dia adalah seorang raja, dia adalah hidupnya itu bersahaja. Dia tidak mau yang mewah, wah gitu nggak mau. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat sederhana. Buktinya apa? Dia masuk ke Yerusalem aja naiknya apa? Keledai yang sangat muda. Itu sangat-sangat sederhana, adik-adik. Dan mereka baru masuk ke Yerusalem itu banyak orang yang menyambut dia. Bahkan dikatakan Hosana, Hosana bagi Anda. Ya, tadi dikatakan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Tuhan Yesus disambut dengan banyak orang. Walaupun cuma naik keledai ada, keledai yang muda yang sangat-sangat sederhana itu kamu bisa bayangin. Dia nggak naik kuda yang sangat tinggi, kuda putih yang bagus. No, dia naik keledai yang sangat-sangat sederhana. Keledai muda. Itulah Tuhan kita. Ya, masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai muda yang sangat-sangat sederhana. Bersahaja, sederhana. Cukup dia, Tuhan kita itu mencukupkan diri dalam segala hal. Dia nggak mau hidup mewah. Aku sebenarnya bisa, tapi apa? Karena dia hidupnya adalah sederhana. Ya, sudah cukup seperti naik keledai itu. Kita sebagai anak remaja, ya, kadang hidup kita kepingin, tidak puas. Sudah beli ini, kepingin ini. Punya sepatu 2 bisa dipakai, masih kepingin lagi. Apalagi yang cewek-cewek bajunya itu kadang banyak banget baju di lemari. Kakak ini juga seperti itu. Kadang yang udah itu kita harus memberikan pada orang lain. Yang udah gak muat, apa-apa yang masih layak pakai, berikan kepada orang lain. Ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu miliki. Ya. Gak usah kamu hidupnya, aku pengen ini, temenku kan punya barang yang bagus, handphone masih bisa dipakai, masih bagus. Gak usah minta yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Yang penting masih bisa diajak komunikasi. Ya, handphonenya itu masih bisa diajak untuk kita bersosialisasi. Ya, jadi hiduplah sederhana seperti Tuhan kita. Ya. Kak Yeni punya ilustrasi. Ya. Ada beberapa orang kaya. Ya. Namanya itu rada susah nih, Kak Yeni mau bacain ya. Orang kaya tapi hidup sederhana. Itulah mereka. Nah, namanya Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Mark Zuckerberg itu pendiri Facebook. Kekayaannya dia itu berapa? 133 miliar US dollar. Kamu bisa bayangkan, banyak sekali. Bahkan dia mau beli apa aja bisa, adik-adik. Tapi karena kesederhanaan dia nggak mau hidup mewah. Waduh, wah. Hidupnya dia sederhana. Apa hidupnya sederhana itu? Kak ini baca ya. Tahukah Anda bahwa dia selalu terlihat dengan menggunakan kaos abu-abu khasnya? Tidak hanya itu, dia bersama keluarganya pun selalu tampil sederhana. Bahkan tidak peduli penilaian orang tentang penampilannya. Dia sehari-harinya itu pakai baju yang biasa
dan keluarganya itu sudah dibiasakan hidup sederhana. Walaupun dia kaya, tapi tetap hidup bersahaja. Dia nggak sombong. Kedua, Carlos Slim Helú. Dia adalah orang terkaya di dunia nomor 2. Berasal dari Meksiko. Total kekayaannya 67,2 miliar US dollar. Apa hidupnya dia sederhana? Kakak baca. Meskipun berpredikat sebagai salah satu orang terkaya di dunia, ia masih tinggal di rumah sederhana yang pernah ia beli sekitar 30 tahun yang lalu dengan kamar yang tidak begitu luas dan lebar. Dia terkaya loh adik-adik. Hartanya banyak, tapi apa? Hidupnya sederhana. Rumahnya ya tetap itu dari dulu. Ya, itulah orang kaya. Dia nggak pamer dengan kekayaannya. Masih banyak lagi. Graham Hill, ya, itu juga gitu, sangat kaya. Tapi apa? Rumahnya aja sederhana. Perlengkapan rumahnya itu enggak yang mewah-mewah, enggak. Dia hidupnya sederhana. Itulah. Kalau kita memiliki sesuatu, ayo kita mencukupkan diri dengan segala sesuatunya, itu cukup. Enggak usah berlebihan, enggak usah menuntut orang tua kita untuk beli ini, enggak usah. Hiduplah sederhana, apa adanya. Kalau orang tua kamu nggak mampu, ya sudah, berdoa sama Tuhan biar orang tua kalian diberkati. Dia akan memberikan sesuatu buat kalian. Ya, budaya konsumtif itu nggak bagus adik-adik. Ya, Tuhan Yesus aja mengajarin kita untuk selalu hidup sederhana. Ya. Kita sebagai remaja Kristen, ayo mulailah hidup kamu dengan sederhana. Hidup yang bersahaja. Gak usah muluk-muluk, nanti kamu malah jatuh sombong. Ya, jangan. Apa adanya. Kalau kamu gak punya, ya sudah, ngaku-ngaku. Jangan rumahnya yang pakai rumahku kan bagus, padahal bukan rumahnya. Enggak. Hiduplah apa adanya. Hiduplah yang sederhana. Jadilah berkat untuk orang lain. Ya. Sebagai ayat yang terakhir kita mau baca di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Ya. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Sudah ketemu? 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepak-ngepak rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, gak usah kamu itu macam-macam. Apa yang kamu punya, bersyukurlah. Apa yang kamu miliki, bersyukurlah. Tuhan menilai kita, Tuhan tahu hati kita. Keinginan kamu, ingat, jangan konsumtif. Ya, walaupun di tengah pandemi ini cari uang susah, adik-adik. Bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki. Punya rumah, punya orang tua, bisa makan, masih bisa sholat, bersyukurlah. Ya, kita harus belajar dengan hidup yang bersahaja, hidup yang sederhana, cukup dan tidak berlebihan. Nah, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berdoa, ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan hidup bersahaja, karena Engkau mengajari kami untuk selalu hidup sederhana, hidup apa adanya, hidup yang sederhana yang tidak muluk-muluk Tuhan. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk merasa puas dengan apa yang kami miliki. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu akan tumbuh di dalam tanah yang subur Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya firman-Mu itu akan tumbuh di dalam tanah yang subur Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlengkapi mereka. Biarlah mereka memiliki Tuhan roh yang suka untuk berdoa, roh yang suka untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati sekolahnya, berkati keluarganya, berkati orang tuanya Tuhan. Berkati selama seminggu ini, dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa mereka bercakap-cakap, jadikan mereka berkat untuk orang lain.
berikan kesehatan yang lebih kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bye bye.